Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jilani Pramudia dengan NIM 1919 1050 1034. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, kita mulai saja. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian-pengertiannya yang akan kita bahas nanti di studi kasusnya. Nah, untuk pengertian lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku-perilakunya. Kemudian, yang kedua, komponen lingkungan hidup itu terdiri dari dua faktor, yaitu biotik dan abiotik. Nah, faktor biotik itu melingkupi tanaman, hewan, dan manusia. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari tanah, air, udara, cuaca, dan suhu. Kemudian, daya dukung lingkungan yang akan kita bahas nanti. Daya dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, daya dukung lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 1997, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Kemudian kita akan membahas tentang daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Nah, kita akan membahas tentang SDGs. Apa sih itu SDGs? SDGs itu kepanjangan dari Sustainable Development Goals. Nah, SDGs itu adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. Nah, nanti yang 17 tujuannya nanti saya akan beritahukan di slide selanjutnya. Kemudian, SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015. Menggantikan program sebelumnya, yaitu MDGs. Atau singkatannya itu Millennium Development Goals. Sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030. Nah, program-program ini dibuat 15 tahun sekali. Nah, kemudian disepakati oleh banyak negara dalam Forum Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, ekologis. Ekologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas materi-materi kayak yang tadi, SDGs dan sebagainya. Nah, ini adalah tujuan SDGs yang 17 tadi. Nah, ini gambarnya. Sustainable Development Goals. Nah, yang pertama, itu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Yang keempat, membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membina inovasi. Yang kelima, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta
kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerja yang layak bagi semua orang. Yang ketujuh, menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang. Yang kedelapan, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Yang kesembilan, menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman, dan berkelanjutan. Yang ke-10, menjamin kesejahteraan gender serta memperdaya seluruh perempuan. Yang ke-11, mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Yang ke-12, mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya. Yang ke-13, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara. Yang ke-14, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ke-15, melestarikan dan menggunakan samudra, lautan, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-16, memperkuat perangkat-perangkat implementasi atau means of implementation dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi pengangguran, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. Nah, itu adalah 17 tujuan dari SDGs ini. Kemudian, akibat yang akan dirasakan jika daya dukung lingkungan terlampaui. Nah, yang pertama adalah ini perumahan kumuh. Ini adalah perumahan kumuh yang ada di daerah Bandung, karena nanti saya akan mengambil studi di daerah Bandung. Nah, kemudian ini adalah kemacetan karena orang bermigrasi terlalu banyak ke kota tersebut, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi, sehingga jalan di kota Bandung itu menjadi macet seperti sekarang. Nah, ini akibat daya tampung lingkungan yang tidak terlampaui. Di sini ada banjir, terus ada erosi tanah, kemudian pembuangan limbah yang sembarangan di aliran air, kemudian pelestarian daya dukung lingkungan. Pelestarian daya dukung lingkungan itu rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh sebuah kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Nah, ini adalah cara agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui. Yang pertama, kita memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti lainnya. Yang ketiga, kita mengembangkan atau menggunakan prinsip 3R dalam pemanfaatan sumber daya alam dan produknya. Kemudian, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, kita harus pembangunan berkelanjutan itu menghendaki penerapan perencanaan tata ruang atau spatial planning yang telah dibuat. Nah, perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan yang sudah ditentukan. Nah, penerapan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Selanjutnya adalah studi case. Studi case yang saya ambil adalah
Jejak ekologis kawasan regional Bandung. Nah, untuk penjelasannya, saya ada videonya. Mari kita mulai videonya. Bandung. Bandung merupakan kota metropolitan yang sangat indah. Letaknya 140 km sebelah tenggara kota Jakarta. Dan wilayah Bandung Raya merupakan kota terbesar ketiga setelah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan juga gerbang Kertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan juga Lamongan. Di sebuah kota metropolitan akan hampir selalu ada masalah dengan terlampauinya daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di daerah tersebut, yang akan menyebabkan suatu masalah perkotaan seperti kemacetan. Ya, Kota Bandung kini menjadi sorotan usai dirilisnya data Asian Development Bank ADB 2019 yang menyebut jika kemacetan di Kota Bandung lebih parah dibandingkan Jakarta dan Surabaya. Selain tidak memiliki adaptasi terhadap kemacetan, Bandung juga tidak seperti Jakarta ataupun Surabaya yang memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk menata transportasi kota. Survei versi Asian Development Bank ADB 2019 menohok Bandung dengan menunjukkan bahwa tingkat kemacetan ibu kota Jawa Barat ini lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Perumahan kumuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut Jawa Barat masuk dalam daerah terkumuh se-Indonesia. Kota Bandung sebagai ibu kota pun dianggap memiliki luasan permukiman kumuh terbesar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 8 indikator kumuh di desa atau kelurahan. Indikator tersebut diantaranya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sistem struktur, kondisi jalan lingkungan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman, ketidaktersediaan akses dan kebutuhan air minum, drainase yang tidak baik, tercemarnya lingkungan sekitar oleh limbah, ketidaktersediaan sistem pengelolaan sampah, ketidaktersediaan sistem pengamanan kebakaran secara aktif maupun pasif, serta ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau. kebanjiran. Informasi pertama, banjir merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu pagi. Banjir terjadi akibat Sungai Citarum yang meluap. Ketinggian banjir di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung mencapai 2 meter. Banjir terjadi sejak Jumat malam. Seusai hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bandung, warga berharap adanya bantuan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir disediakan. Dan lain sebagainya. Salah satu isu global yang sedang berkembang saat ini adalah pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan sustainable development, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menyeimbangkan 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Salah satu konsep yang digunakan adalah prinsip daya dukung lingkungan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas daya limbah atau assimilative capacity. Kali ini kita akan membahas mengenai jejak ekologis kawasan regional Bandung. Wilayah yang akan kita teliti kali ini terdiri atas Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan 3 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Alasan dipilihnya kawasan ini karena kawasan ini sebagai salah satu kawasan strategis nasional atau KSN yang tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga menunjukkan gejala urban sprawl. Hasil analisis menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya.
pertumbuhan suatu kawasan yang tidak dikendalikan dikhawatirkan dapat menyebabkan kawasan tersebut mengalami overshoot di berbagai sumber daya secara terus-menerus, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup masyarakat, baik secara lokal maupun nasional. Pada gambar nomor 4, ini merupakan jumlah populasi di setiap kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan regional Bandung. Sementara untuk gambar nomor 5 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah populasi di regional Bandung selama tahun 1994 sampai dengan 2016. Dari perhitungan analisis yang dilakukan untuk IF dan BC regional Bandung, pada tabel nomor 2 menunjukkan analisis IF dan BC untuk setiap penggunaan lahan. Sementara di tabel nomor 3 menunjukkan rasio dari IF dan BC untuk mengetahui status daya dukung lahannya. Nilai IF dan BC per kapita sebagaimana ditampilkan pada tabel nomor 2 menunjukkan data populasi regional Bandung pada tahun 2016 sebesar 8.540.144 jiwa. Pada tabel nomor 2, terlihat bahwa hampir semua sektor menunjukkan nilai EF consumption lebih besar daripada BC. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa regional Bandung pada tahun 2016 telah mengalami overshoot. Konsumsi terhadap produk pertanian cukup nyata, yaitu sebesar 62% dari seluruh konsumsi masyarakat. Sementara konsumsi daging relatif sangat rendah, hanya sekitar 0,01%. Meskipun di Lembang dan Pangalengan terdapat peternakan sapi, namun lebih banyak diperuntukkan untuk memproduksi susu perah. Ini merupakan indikator bahwa konsumsi daging di regional Bandung didatangkan atau diimpor dari wilayah atau negara lain. Namun sayangnya, data pada skala ini tidak tersedia. Secara umum, penggerak utama aliran makanan di kawasan perkotaan atau urban area termasuk regional Bandung adalah aliran makanan berbasis produk hewani. Konsumsi terhadap produk hewani ini akan terus meningkat seiring dengan adanya arus urbanisasi, tidak hanya di regional Bandung, bahkan secara global. IF dari carbon uptake juga relatif tinggi setelah IF Cortland. IF dari carbon uptake adalah representasi dari luas lahan yang diperuntukkan untuk menyerap emisi karbon dioksida. Workbook yang disediakan oleh NFA tahun 2008 untuk menghitung emisi karbon dari berbagai sumber, yaitu penggunaan bahan bakar minyak oleh domestik, emisi karbon yang melekat pada aktivitas industri dan perdagangan termasuk transformasi, serta penggunaan bahan bakar non-fosil. Nilai IF carbon uptake di regional Bandung yang relatif tinggi dari sektor lainnya mencerminkan bahwa sebagian daerah metropolitan regional Bandung memiliki tingkat konsumsi energi yang cukup tinggi, khususnya dari sektor transportasi dan industri, tidak hanya di regional Bandung. Menurut hasil kajian energi Universitas Indonesia tahun 2004, sektor transportasi dan industri merupakan dua sektor terbesar sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca di seluruh Indonesia. Pada gambar nomor 7 menunjukkan bahwa hasil prediksi konsumsi minyak bumi hingga tahun 2020 yang dilakukan oleh Kajian Energi Universitas Indonesia.
Konsumsi energi yang tinggi cukup relevan dengan adanya peningkatan jumlah populasi. Meningkatnya jumlah populasi tentu berimplikasi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan produksi. Namun demikian, perlu segera diambil tindakan atau langkah preventif untuk menciptakan berbagai inovasi iptek agar emisi karbon yang dihasilkan dari pemanfaatan energi tersebut berkurang. Inovasi iptek dapat dilakukan dari dua arah, yaitu inovasi terhadap sumber penghasil emisi dan inovasi terhadap objek penyerap emisi, di mana keduanya bertujuan untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Sebagai contoh antara lain, yang pertama, regulasi tentang penggunaan bahan bakar gas untuk seluruh moda transportasi publik. Yang kedua, memperluas areal terbuka hijau yang disahkan dalam bentuk regulasi dan lain sebagainya. Berdasarkan data di tabel nomor 4, maka kawasan regional Bandung telah mengalami suatu kondisi overshoot, yaitu sebesar 0,04. Kondisi ini mencerminkan bahwa regional Bandung memiliki ketergantungan terhadap wilayah lain yang cukup besar. Kondisi ini dapat disebabkan oleh dua hal, antara lain jumlah serta sebaran populasi yang cenderung tersebar atau sprawl, atau pola perilaku pemanfaatan sumber daya alam yang kurang bijaksana. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan biokapasitas. Salah satunya melalui kebijakan penataan ruang yang lebih kompak dan mandiri dengan menirukan metabolisme penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat sirkular daripada linear. Nah, bagaimana sudah mengerti tentang video yang tadi? Selanjutnya kita kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sangat diperlukan di sebuah kota agar tidak terjadi overshoot atau melebihi daya tampung dan daya dukung suatu kota. Jika suatu kota tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung, akan berakibat pada terjadinya seperti yang tadi, kebanjiran, kemacetan, terus limbah air di mana-mana dan lain sebagainya. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.